Selamat datang di Jelajah Negeri Tempo. Hari ini kita akan mengunjungi sebuah permata di tengah Kalimantan, yaitu Kabupaten Barito Utara. Tempat yang kaya akan keindahan alam, budaya yang memikat, dan kuliner yang menggoda selera. Halo, saya Nadia dan saya akan menemani Anda dalam perjalanan kita di Barito Utara. Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mencicipi salah satu atau beberapa kuliner yang ada di Kabupaten Barito Utara. Tentunya yang tidak hanya lezat, namun memiliki nilai budaya. Nah, salah satunya di tangan saya ada tebu hantelo yang bisa menjadi olahan sayur-sayuran. Perjalanan kita dimulai dengan mengeksplorasi kuliner khas Barito Utara. Kuliner pertama yang akan kita cicipi yaitu tumpi jawau. Tumpi jawau adalah hidangan tradisional yang tak kalah menarik. Tumpi jawau terbuat dari singkong yang dicampur dengan parutan kelapa dan gula merah yang disajikan di piring atau nampan. Tumpi jawau perpaduan rasa manis gurih dan kaya akan aroma. Pengolahan tumpi jawau memerlukan teknik khusus agar bumbu dan kelapa parut menyatu dengan sempurna, menghasilkan hidangan yang gurih dan nikmat. Selanjutnya, kita akan mencicipi juhu humbut jiwa dan juhu tebu hantelo. Hidangan yang terbuat dari tuna serotan muda dan tebu hantelo yang dimasak dengan kepala ikan jelawat maupun kepala ikan patin sungai dan rempah-rempah. Humbut jiwa yang diambil dari bagian pucuk tuna serotan dan tebu hantelo kemudian dimasak dengan bumbu-bumbu tradisional hingga menciptakan cita rasa yang lezat. Halo pemirsa, kali ini saya akan mencoba beberapa kuliner khas dari Kabupaten Barito Utara. Halo pemirsa, kali ini kita akan mencoba kuliner khas Barito Utara yang mana asalnya dari Desa Lemo, yaitu namanya acar lemo. Bagaimana rasanya saat kita mencicipi makanan tersebut? Mau tahu? Yuk langsung aja ikutin kita. Acar lemo adalah salah satu kuliner khas yang wajib dicoba saat berkunjung ke Barito Utara. Terbuat dari racikan bumbu-bumbu yang khas dari Desa Lemo, dengan proses pembuatan yang cukup sederhana namun membutuhkan kesabaran. Bumbu-bumbu yang khas kemudian dicampurkan dengan ayam yang telah dipotong dan dibersihkan lalu dimasak. Sebenarnya kalau untuk nama, kalau acar itu kan dekatnya ke acar kol, itu dari kol warta. Kan tetapi kalau untuk acar lemo ini menjadi ciri khas makanan orang di Desa Lemo 2, di Desa Lemo pada umumnya. Di Desa Haja, para pengrajin dengan telaten membuat blontang, sebuah patung kayu yang dipahat dengan penuh seni dan detail. Blontang ini mencerminkan kehidupan dan budaya masyarakat Dayak yang kaya akan simbolisme. Halo pemirsa, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana proses pembuatan blontang dan juga mandau yang berada di Desa Haja, Kecamatan Tewe Baru. Proses pembuatan blontang dimulai dengan memilah kayu yang berkualitas, kemudian diukir dengan alat tradisional. Setiap goresan pahat mencerminkan keahlian dan dedikasi para pengrajin. Mandau, senjata tradisional suku Dayak, dibuat dengan penuh keterampilan di Desa Haja. Setiap mandau yang dihasilkan merupakan karya seni yang mencerminkan keberanian dan kebanggaan suku Dayak. Proses pembuatan mandau melibatkan penempaan logam dengan teknik tradisional yang telah dipelajari selama bertahun-tahun.
Selain fungsional sebagai senjata, mandau juga sering digunakan dalam upacara adat dan sebagai simbol kebudayaan. Halo pemirsa, masih dengan Jelajah Negeri Tempo, kita akan mengunjungi tempat pengrajin kerajinan dari rotan di Desa Pendre, Barito Utara. Rotan merupakan bahan yang sangat populer di Desa Pendre. Para pengrajin di sini memanfaatkan rotan untuk membuat berbagai produk seperti tas rambat dan pernak-pernik lainnya. Dengan teknik anyaman yang diwariskan secara turun-temurun, para pengrajin rotan di Desa Pendre menghasilkan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga artistik. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat kerajinan khas Barito Utara, yaitu di Galeri Murdani. Nah, kerajinan di sini itu dibuat dengan secara detail dan penuh cinta. Nama saya Murdani. Saya ini berdomisili di Kelurahan Jambu ini sudah 45 tahun. Keunikan Barito Utara ini ada namanya anyaman rotan yang namanya rambat. Nah, seperti ini sudah ada dari zaman nenek moyang. Belum lahir saya, berarti kan yang membuat ini sudah tua. Kalau tantangannya ini banyak. Nah, cuma antara lain aja lah, penuh kesabaran. Kalau tidak laku, karena yang barang begini tidak seperti orang beli beras, beli sembako. Nah, jadi saya berharap itu dipeliharalah hutan yang lebat ini. Hutan yang banyak mengandung khasiat, yang banyak untuk dibuat kerajinan ini, pelihara. Kerajinan tangan ini tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Melalui usaha mikro, kecil, dan menengah, produk-produk ini menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak keluarga di Barito Utara. Halo pemirsa, kali ini kita sedang berada di Yayasan Kalawet Indonesia yang merupakan tempat konservasi dan juga rehabilitasi kalawet yang ada di Barito Utara. Halo pemirsa, kita kali ini dibawa langsung oleh Ketua Yayasan Kalawet Indonesia untuk melihat kalawetnya. Hari ini kami datang secara khusus bersama unsur Forkompimda, Pak Dandim, Pak Kajari, mewakili Pak Kapolres dan perangkat daerah yang ada dalam rangka silaturahmi terhadap Yayasan Kalawet. Dalam kesempatan ini kami juga ingin melihat secara keseluruhan apa yang mereka lakukan, apa yang bisa disupport oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bisa berkolaborasi secara maksimal dengan Yayasan Kalawet yang ada. Oke, jadi pesan saya sebenarnya itu sederhana. Yang membuat saya tinggal di hutan, perjuangan saya untuk melindungi alam, tetapi juga karena saya suka. Saya menjalankan mimpi saya sebenarnya. Saya persis menjalankan hidup yang saya mimpikan waktu saya kecil. Jadi saran saya adalah apapun mimpi teman-teman yang mungkin menyaksikan ini, harus kita percaya dan harus kita lakukan. Apapun itu, walaupun banyak orang yang akan bilang, oh itu gila tinggal di hutan susah banget, gimana airnya, gimana logistiknya. Semuanya ada solusi selama kita benar-benar sungguh-sungguh ingin itu menjadi nyata. Dan buat saya yang ingin berjuang untuk alam, itu tidak ada pilihan lain selain ya hidup di hutan, hidup di alamnya. Kabupaten Barito Utara memiliki kekayaan budaya yang meliputi berbagai tarian tradisional, musik, dan seni kerajinan. Tarian tradisional seperti tarian pesisir dan pedalaman sering ditampilkan dalam berbagai acara adat dan festival. Tarian pedalaman merupakan tarian yang menggambarkan kekuatan dan keindahan alam Barito Utara. Tarian ini sering dipentaskan dalam berbagai acara adat dan festival budaya,
Tarian pedalaman menampilkan keindahan gerakan yang terinspirasi dari alam dan kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak. Tarian ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghargai warisan budaya kita. Tarian pesisir merupakan salah satu tarian tradisional yang sudah berakulturasi dengan budaya Melayu yang ada di Barito Utara. Tarian ini menggambarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat di Barito Utara, mulai dari kegiatan sehari-hari hingga upacara adat. Setiap gerakan tarian ini menceritakan kisah tentang kebersamaan dan kekeluargaan. Salah satu festival terbesar dan paling meriah di Barito Utara adalah Festival Budaya Yamulik Bengkang Turan. Festival ini diadakan setiap tahun untuk merayakan kekayaan tradisi dan budaya Dayak, serta menampilkan berbagai tarian, musik, dan permainan tradisional. Setiap sudutnya dipenuhi dengan warna-warni budaya Dayak yang begitu kental dan memikat. Terkait dengan Tumpi Jawau, waktu itu dibuat festivalnya dan dihadirkan lembaga rekor muri. Alhamdulillah Tumpi Jawau itu memecah rekor bukan hanya nasional tapi internasional. Karena memang belum ada orang-orang yang membuat itu dalam jumlah yang besar dengan peserta yang banyak. Nah, terkait acar lemo ini juga mungkin nanti akan ada festival khusus terkait dengan acar lemo, sehingga dia akan betul-betul bisa diketahui oleh masyarakat di luar Barito Utara. Dalam rangka mendukung kerajinan masyarakat, kita akan terus upayakan memberikan semangat, memberikan pelatihan agar mereka itu bisa terus mengembangkan minat dan bakatnya dalam mengolah kerajinan. Perlu kita terus himbau kepada dunia usaha, mereka bantu masyarakat sekitar. Jadi upayakan agar kehadiran mereka itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami melakukan berbagai upaya dalam bentuk program dan kegiatan. Antara lain memang kita berusaha selalu mengikuti kegiatan-kegiatan expo di luar, menampilkan potensi yang kita miliki, sehingga harapannya potensi itu bisa dilirik, dilihat, dan syukur-syukur diminati untuk dikerjasamakan di tempat kita. Kabupaten Barito Utara tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga dengan potensi besar di sektor minyak dan gas. Berlokasi di Karendan, Medco Energi Bangkanai telah beroperasi selama beberapa tahun, mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas bumi. Operasi ini tidak hanya berdampak pada perekonomian lokal, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi energi nasional. Medco Energi Bangkanai telah menciptakan banyak lapangan kerja bagi penduduk lokal dan meningkatkan infrastruktur daerah. Medco Energi Bangkanai memiliki komitmen kuat terhadap kelestarian lingkungan. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk memastikan bahwa operasi mereka tidak merusak ekosistem setempat. Program penghijauan dan pengelolaan limbah adalah contoh nyata dari upaya ini. Dukungan Medco Energi Bangkanai terhadap masyarakat lokal juga terlihat melalui berbagai program pengembangan komunitas. Bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan kerja telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi warga Barito Utara. Merayakan warisan budaya Kabupaten Barito Utara berarti menghargai setiap aspek kehidupan yang membuat daerah ini unik. Setiap hidangan, setiap kerajinan, setiap festival, dan setiap destinasi memiliki cerita yang menggambarkan kekayaan dan keberagaman Barito Utara. Perjalanan di Kabupaten Barito Utara ini adalah pengingat bahwa budaya adalah jantung dari sebuah komunitas. Melalui semangat Yamulik Bengkang Turan, kita diajak untuk terus melangkah maju tanpa berhenti di tengah jalan.
menjaga dan merayakan warisan budaya kita. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan kami di Jelajah Negeri Tempo. Mari kita selalu menjaga dan melestarikan budaya kita. Saya Nadia, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.